ada kebahagiaan sendiri bahwa kita ini bisa membantu orang pekerjaannya. Tapi pernah nggak sih expect kayak aku akan menjadi anggota dewan setelah lulus kuliah gitu? Tidak mungkin kita mencalonkan di dapil pulau sementara kita tidak turun ke sana langsung. Sekarang anak muda bergabung di politik. Kalau menurut Kak Hizky sendiri, politik di mata seorang Hizky itu apa sih? Kalau kita membantu orang itu ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diukur. Hai, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini aku udah bersama dengan politisi muda asal Bintan, ada Kak Hizky Rahmawati. Halo. Halo Kak Hizky, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Setelah perjalanan panjang aku mengundang Kak Hizky, akhirnya hari ini Kak Hizky ada di sini. Betul. Kak Hizky, emang sekarang lagi sibuk apa sih Kak Hizky? Kalau ini kemarin mungkin di kantor ada acara silaturahmi, jadi ya sempat ke cancel juga. Terus sekarang di kantor mungkin lagi bahas tatip untuk dewan. Jadi lagi sibuk di situ aja sebenarnya. Oh iya benar-benar. Aku lupa banget nih ngucapin congratulations habis dilantik 2 minggu yang lalu ya. Iya, benar sekali. Terima kasih. Nah, jadi Kak Hizky ini adalah anggota Dewan Bintan Termuda. Termuda nggak? Kalau ikut tahunnya termuda ya, tapi kalau ikut bulan ada yang lebih muda sebenarnya. Oh gitu, jadi kalau misalnya ikut tahun kakak yang termuda, tapi kalau misalnya ikut bulan masih ada yang lebih muda. Iya betul. Artinya sekarang anak-anak muda udah banyak ya gabung di politik. Iya, alhamdulillah ya berarti. Alhamdulillah. Gen Z, itu nyebutnya gen apa ini ya? Gak tahu, sekarang gen tuh udah banyak banget, aku pusing. Tapi kalau kakak Gen Z ya? Sepertinya Gen Z. Ya gitu, jadi anak-anak milenial lihatlah, Gen Z kita sudah ada yang jadi dewan. Oh ya Kak, jadi kan sekarang udah 2 minggu jadi dewan ya? Iya. Kesibukannya masih dengan rapat-rapat gitu? Iya benar, masih rapat-rapat ke kantor. Mungkin selanjutnya kita ada orientasi. Orientasi? Oh jadi nggak kuliah aja yang ada orientasi? Iya, jadi dewan juga ada orientasinya. Emang ngapain? Masuk Gerindra juga ada orientasinya loh, jangan salah. Oh gitu, Iya. jadi masuk partai aja ada orientasi. Emang kalau orientasi di politik itu gimana sih, ngapain? Mungkin nanti kita di sana ada pemateri, ya seperti orientasi kalau anak kuliahan seperti apa ya seperti itulah. Oh gitu. Iya. Terus orientasi dewan sama orientasi Kak Hizky nih pada saat kuliah, itu apa tuh bedanya tuh? Kalau itu belum tahu ya pastinya seperti apa karena kan kita belum. Kisi-kisinya aja yang baru dikasih tahu. Oh, kisi-kisinya. Iya. Tapi orientasinya itu nanti tanggal 20. oh, tanggal 20 orientasinya. Nah, Kak Hizky setelah menjadi dewan 2 minggu. 2 minggu nggak sih? Dari tanggal 2 ya. kita Sekarang malas ngitung ya. Iya. Tapi gimana Kak perasaannya sejauh ini? Perasaannya senang dan terharu, tapi kita harus ingat ada amanah yang kita tanggung. Gen Z menanggung amanah. Kalau senengnya kenapa? Terharunya kenapa? Seneng ya, karena kan kita bisa seneng dan terharunya ini sekaligus. Karena kita bisa membantu banyak orang tentunya dengan posisi yang sekarang. Kalau kita membantu orang itu ada kesenangan tersendiri yang tidak bisa diukur. Pasti kita kalau habis membantu orang, kita merasa senang kan? Nah itu sih kebahagiaannya. Oke, jadi dengan menjadi seorang dewan sekarang tuh senangnya bisa membantu orang, terharunya mungkin karena dikasih amanah ya sama bener. masyarakat ya. Terharu karena ternyata banyak orang yang percaya sama kita. Wow, itu perasaan yang mungkin gak bisa dijelaskan. Tapi Kak Hizky ini kan bisa dikatakan sebagai dewan muda yang memberikan gebrakan ya. Waduh, gebrakan seperti apa itu ya? Karena tuh gini Kak Hizky, bisa dikatakan Kak Hizky itu udah yang termuda 1 kali mencoba dan itu langsung ibaratnya tuh gol. Ya, Nah, betul. masih ada nih yang belum mengenal siapa sih Hizky. Nah, coba dong kenalin siapa sih Hizky ini gitu loh. Ini kita lebih menjelaskan ke profil diri ya. Okay. Sebelumnya perkenalkan bahwa saya inilah Hizky Rahmawati. Lahirnya di Tanjung Pinang bukan? Anak asal Bukan. Kapri? Saya lahirnya itu di Brebes 4 Juli 2001. Mungkin biasa kalau masyarakat di dapil saya akrab memanggil saya Mbak Iki ya. Oh gitu. Iya, kenapa dipanggil Mbak Iki? Karena Mbak Iki ini lahirnya di Jawa. Mamanya orang Jawa, tapi ayahnya asli orang Tambelan. Oh. Iya, orang Tambelan Kepulauan Riau. Jadi Jamel ya, Jawa Melayu. Iya, benar.
Tapi udah tinggal di Tanjung Pinang sejak dari kelas 2 SD sampai sekarang tinggal di Tanjung Pinang. Oke, jadi memang Kak Hizky ini putri daerah memang asal dari Kepri. Iya betul. Dulu kenapa di sana karena ayahnya dulu bekerjanya di Bandung. Jadi kita tinggalnya di sana. Mama kan kebetulan orang Jawa juga. Tapi pas kelas 2 SD pindah ke Tanjung Pinang sampai sekarang. Oke, jadi memang asal Kepri. Cuma itu tuh kayak wow, ada Gen Z loh sekarang yang jadi dewan gitu. Nah Kak Hizky, Masya Allah tabarakallah ya kalau kata orang sekarang. Masya Allah Takut tabarakallah. kenain. Oh iya benar. Masya Allah tabarakallah. Nah luar biasa ya, keren. Nah Kak Hizky, tapi mungkin gini, masih banyak banget yang nanya gimana sih perjalanan Kak Hizky dari seorang anak muda usia 23 tahun baru lulus kuliah juga ya, benar ya Kak ya? Saya itu lulus kuliah di Universitas Negeri Semarang itu tahun 2022 akhir tahun. Background saya itu sebenarnya teknik sipil ya, civil engineer. Oh, civil engineer. Iya. Lulus tahun 2022, kemudian istirahat sebentar. Biasa ya kita kalau habis kuliah kan Lelah. isi kepala itu kan nus rambut, mengistirahatkan diri dulu sebentar. Sambil nyebar-nyebar CV juga seperti anak-anak yang baru lulus. Berarti sempat nyari kerja. Iya, sempat nyari kerja juga kita. Setelah itu mungkin ada wacana ayah saya itu maju ke DPRD provinsi. Kenapa ayah saya maju ke DPRD provinsi? Sebenarnya itu karena keinginan masyarakat juga. Oh, jadi ayahnya juga anggota dewan. Sebenarnya kalau dari kami sendiri tidak ada cita-cita untuk menjadi anggota dewan. Tapi karena itu menjadi keinginan masyarakat, akhirnya ayah saya, Bapak Muhammad Najib, alhamdulillah sekarang juga sudah duduk di kursi provinsi ya. Kemudian bertanyalah kepada masyarakat, kira-kira siapa yang bisa menggantikan beliau di dapil yang lama, di dapil 2 Kabupaten Bintan. Tidak ada yang mau, akhirnya dari mereka sendiri, kenapa tidak anaknya Pak Najib aja, karena kami tahu Pak Najib seperti apa, pasti buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Oke. Jadi kenapa saya bisa maju, sedangkan sebelumnya tidak ada cita-cita untuk menjadi anggota dewan, karena keinginan masyarakat itu sendiri. Kita berkomunikasi dari mereka, siapa sih enaknya yang untuk menggantikan Pak Najib, dan mereka sepakat untuk menunjuk Mbak Iki aja yang jadi penggantinya Pak Najib di Dapil Pulau. Oh, jadi kalau Kak Hizky ini anak keberapa nih kalau boleh tahu dari Bapak? Pertama. Oh, anak pertama. Dari 4 bersaudara. Jadi kami 4 bersaudara ini perempuan semua, cantik-cantik semua. Bapaknya sendiri di rumah yang ganteng. Oh gitu. Jadi Iya. sebenarnya keinginan jadi dewan itu datangnya dari dorongan masyarakat dan juga dorongan Papa yang mau pindah ya Pak Najib pada saat itu ke provinsi. Papa itu pindah juga karena dorongan masyarakat juga. Karena kita tahu kemampuan menjadi anggota dewan kabupaten itu seperti apa. Jadi kita membutuhkan yang lebih besar lagi untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Masyarakat itu sendiri yang merasa Bapak ini sudah mampu untuk up level ya. Iya. Jadi alhamdulillah juga dukungan masyarakatnya luar biasa. Tapi Kak Hizky gini loh, maksudnya kan ini nggak, artinya tadi disampaikan bahwa bukan cita-cita kan? Iya. Nah artinya pada saat tiba-tiba didorong sama masyarakat, sama Bapak sendiri gitu, Kak Hizky gimana? Kalau kita karena selama ini Bapak menjadi anggota dewan, kita juga turut serta dan membahas politik, keinginan masyarakat. Itu menjadi obrolan meja makan ya di rumah. Iya, jadi kalau orang lain bingung mau ngobrol apa sama papanya, sama orang tuanya, kalau kita itu obrolan-obrolan politik itu menjadi sharing-sharing di rumah lah, seperti itu. Oke, jadi memang pada saat diminta sama Papa pun, Hizky kamu gantiin Papa gitu, itu bukan suatu hal yang mengagetkan, mengejutkan, Ya, dan bukan yang karena fantastis gitu ya? awal dengar itu sebenarnya bukan dari ayah sendiri, karena saya kan juga sering ikut Papa dalam kegiatan-kegiatannya kan, seperti reses, mungkin kalau silaturahmi, lebaran, mungkin ada orang yang pesta, menjenguk orang sakit. Jadi sudah kenal dengan mungkin tim-tim masyarakat itu sudah kenal. Jadi mereka yang menyampaikan, Mbak Iki aja lah yang gantiin Bapak, Mbak Iki aja lah yang gantiin Bapak. Nah setelah itu baru Bapak saya yang bertanya kepada saya, gimana nih, manggilnya ayah ya, ayah yang nanya, gimana Mbak Iki kalau menggantikan ayah, karena
amanah dari masyarakat supaya ayah itu up level ke DPRD provinsi, tapi mereka takut kalau penggantinya ini tidak seperti bapak. Oke. Iya, karena kedekatan bapak itu sama masyarakatnya itu luar biasa. Mungkin kalau ulasan bisa main-main ke dapilnya bapak kali ya nanti. Dapil mana tuh? Dapil mana? Dapil 2 itu Bintan Pesisir. Bintan Pesisir itu ada Kecamatan Bintan Pesisirnya sendiri, Kecamatan Tambelan dan Kecamatan Mantang. Mungkin yang terdekat Mantang ya. Ini belum Mungkin Mantang nanti ya. bisa main, iya. Wah, nah jadi memang pada saat itu Kak Hizky langsung setuju aja tuh. Setuju aja enggak ya, pas kita berpikir dulu. Tapi karena ada dorongan-dorongan, akhirnya kita menyetujuinya juga. Tapi persiapannya gimana Kak Hizky? Karena kan artinya pada saat permintaan itu datang, Kak Hizky baru lagi sibuk-sibuk kuliah atau udah lulus tuh pada saat itu? Itu sudah lulus, sudah tinggal di Tanjung Pinang lagi. Oh gitu, langsung Iya. setuju aja? Setuju, karena kita kan juga sudah pernah ya ikut serta sebelumnya ikut kegiatan Bapak. Kita tahu seperti apa tugas anggota dewan, keluhan-keluhan masyarakat juga kita mendengarnya. Kenapa tidak kita menggantikan tugas Bapak untuk melayani masyarakat? Tapi pernah nggak sih expect kayak aku akan menjadi anggota dewan setelah lulus kuliah gitu? Enggak, kalau ekspektasi saya lulus menjadi engineer ya pasti. Gitu. Teknik sipil mana yang tidak mau menjadi engineer sebenarnya? Oh gitu. Tapi karena keinginan masyarakat, jadi kita kubur pelan-pelan. Keinginan kita demi nusa dan bangsa ini ya. Kalau misalnya dikubur artinya ini bakal jadi pekerjaan long lasting nih jadi anggota dewan ya? Kalau masyarakat percaya dengan saya, kenapa tidak gitu kan? Oke. Karena menjadi anggota dewan sendiri jujur ada kebahagiaan sendiri bahwa kita ini bisa membantu orang pekerjaannya. Bahagia mulu, ada susahnya nggak sih? Susahnya pasti kalau kita mendengar keluhan-keluhan masyarakat itu pasti sedih. Apalagi kita merasa APBD kita itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat ya. Maksudnya dalam artian kepentingan langsung. Contohnya masih ada kami mendengar anak sekolah yang bingung untuk transportasi berangkat sekolahnya seperti apa. Di tempat kami itu masih seperti itu, Kak. Oh, di dapil kakak? Di dapil saya masih seperti itu. Terus kita mendengar sendiri ya, anak-anak sekolah itu, saya ini SMA, apakah tidak boleh numpang ke booth SMP, SD? Itu kita orang tuanya bertanya, Bu, kami seperti apa ya Bu, enaknya? Kayak Oh gitu. iya, karena kan kalau SD SMP itu bagian dari kabupaten, tapi Iya. kalau misalnya SMA itu urusan provinsi ya Kak Iya, ya, jadi bawah benar naungan sekali. provinsi. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Najib di provinsi bisa membantu. Yang kecil-kecil ini bisa di cover oleh kabupaten, yang sedikit besar bisa di cover oleh provinsi, karena kita tahu sendiri kemampuan dari anggota dewan kabupaten itu hanya 1,2 M loh pokirnya. Itu 1,2 M per tahun? 1,2 M per tahun untuk 3 kecamatan. Oh. Kalau untuk kami kan ada 3 kecamatan ya. Oh. Itu 1,2 M itu untuk 3 kecamatan. Kecamatan Tambelan, Kecamatan Mantang, dan Kecamatan Bintan Pesisir. Sedangkan untuk kepala desa sendiri, itu mereka dana desa itu 3 miliar sampai 4 miliar loh per tahun. Wah. Untuk satu desa. Untuk satu dapil itu ada berapa desa ya? Iya benar-benar. Jadi 2 minggu sekarang udah banyak kayak beban pikirannya ya. Itu sebenarnya walaupun belum jadi dewan itu kita sudah tahu ya dari Udah dipikirin sebelumnya. Wah, berat sekali pemikiran anak usia 23 tahun ini, Iya. kasihan. Kak Hizky, tapi kan ini artinya 4 bulan istirahat setelah lulus kuliah, lalu benar. berjuang ya untuk mendapatkan amanah dari masyarakat. Tentu ada perjuangan ya Kak Hizky. Itu ceritain dong gimana tuh masa-masa perjuangan kampanye pada saat itu. Kalau masa-masa perjuangan kampanye, waktu itu masa-masa kampanye itu masuknya kan di bulan November ya kalau tidak salah. Itu gelombang itu lagi besar-besarnya. Oh iya? Iya. Jadi itu visit ke pulau-pulau? Pasti visit ke pulau-pulau karena kita ini dapilnya dapil pulau, otomatis tidak mungkin kita mencalonkan di dapil pulau sementara kita tidak turun ke sana langsung. Jadi kita turun langsung ke sana, meninjau seperti apa. Kadang tidak dalam rangka kampanye aja, kita mungkin di sana ada rangka silaturahmi, mungkin seperti undangan, mungkin memang diundang silaturahmi oleh masyarakat sana. Oke, jadi memang Jadi perjuangannya itu luar biasa.
menaiki lembah kalau kata orang ya. Kalau orang menaiki lembah, kalau kami menyeberangi 7 laut samudra dengan gelombang-gelombangnya. Kak Hizky, tapi kan gini ya, karena memang tadi sempat Kak Hizky sampaikan bahwa ayah dulu juga adalah anggota Dewan Bintan, dan Kak Hizky bisa dikatakan seperti menggantikan ya, tapi tetap berjuang ya. Betul. Gimana nih tanggapannya kalau kata orang Kak Hizky ini adalah anggota Dewan yang pakai privilege bapaknya gitu? Kalau privilege itu kita tidak bisa menyangkal ya bahwa itu privilege. Contohnya privilege kita bisa kenal sama masyarakat kita kan awalnya emang dari Pak Najib. Bukan kita datang ke Mantang, kita kenal sendiri, tidak. Dari awal kan dikenalkan. Cuman kalau yang lain mungkin mau nyalon baru kenal gitu ya. Kalau kita kan dari dulu sebelum ada keinginan untuk mencalonkan diri, cita-cita aja belum ada. Malah cita-cita kita kan muncul setelah adanya keinginan-keinginan dari masyarakat. Kita sudah kenal mereka, sudah tahu cara hidup mereka di sana seperti apa. Karena kasihan ya, mayoritas kami kan di sana nelayan yang hidupnya itu bisa dibilang menengah ke bawah, mayoritas menengah ke bawah di sana. Oke, jadi sebenarnya tidak menyangkal ya bahwa itu Tidak privilege, menyangkal dan bahwa tapi itu privilege itu digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya tuh. Jadi denger ya netizen, jangan julid. Tapi Kak Hizky sekarang anak muda bergabung di politik. Kalau menurut Kak Hizky sendiri, politik di mata seorang Hizky itu apa sih? Kalau kata Pak Prabowo, Wah. iya karena kemarin kita juga habis munas di sana. Kalau kata Pak Prabowo, jadikan politik ini sebagai alat untuk kita membantu masyarakat. Oke. Jadi jadikan politik itu adalah alat untuk membantu masyarakat. Iya benar, karena kan tanggung jawab kita sebenarnya adalah untuk membantu masyarakat. Kata Pak Prabowo juga. Satu lagi nih ya kata Pak Prabowo. Apa lagi tuh? Kita ini dianggap berhasil apabila masyarakat kecil itu tersenyum. Oke. Tapi Kak Hizky ini kan juga bendahara ya? Iya, Seorang bendahara. bendahara. Nah, arti kan memang mempunyai ketertarikan di dunia politik. Bagian mana nih dari politik yang Kak Hizky suka? Bagian dari politik mana yang saya suka? Sebenarnya yang paling saya suka itu memang membantu masyarakatnya itu. Oke, jadi memang membantu masyarakat tuh anak. Tujuan jadi dewan tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi gitu ya. Tapi emang kalau misalnya Emang kan tugas dewan itu ada 3. Ah. Yang satu pembentukan perda, yang kedua itu dalam anggaran, yang ketiga kan dalam bidang pengawasan. Kalau yang paling suka di antara tiga-tiganya, otomatis anggaran dan pengawasan ya yang paling disukai kalau dari saya sendiri. Untuk menjadi anggota dewan ini. Jadi memang pada saat jadi anggota dewan bukan sekedar menyelam aja, tapi benar-benar udah paham ya Kak. Betul. Ya. Kalau dibilang paham banget enggak, tapi kan sekarang ini kita mau belajar atau tidak. Gitu. Jadi memang dimentori dengan ayah sendiri ya Kak ya. Sebenarnya mentornya itu banyak. Salah satunya mungkin yang kemarin dari sini ya, Bu Pipin. Itu kan Bu senior, Pipin ya. senior sudah 4 Itu periode. belum tayang by the way. Mungkin tayang setelah ini. Sebelum ini ya sudah Sebelum tayang. ini. Itu kan 4 periode jadi dewan di Bintan. Mungkin bisa kita gali-gali juga. Itu salah satu dari inspirasi sana. dari Kak itu sendiri nggak? Kak Hizky nggak, Bu Vivian? Bu Vivin tuh 4 periode di dewan. Mungkin bisa kita ambil ya ilmu-ilmunya dari Bu Pipin itu selama 4 periode itu seperti apa. Wah, ini harum menjadi dewan 4 periode juga nih. Amin. Amin. Kak Hizky sekarang kan menjadi seorang anak muda, dapat amanah juga dari masyarakat. Selain memang tadi peduli dengan masyarakat secara umum ya di Dapil sendiri, tentu kan ada harapan besar nih untuk anak-anak muda di Bintan yang dititipkan sama Kak Hizky. Isu seperti apa sih Kak yang paling Kakak perhatiin dari anak-anak muda di Bintan? Kalau misalnya ada yang tidak mau kuliah, mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan, bisa bekerja setelah ikut pelatihan. Mungkin kalau ada keinginannya untuk kuliah, silakan dilanjutkan. Apalagi perempuan ya, perempuan ini selain mungkin emang perempuan ini kalau di agama itu ditanggung oleh ayahnya. Ketika punya suami ditanggung oleh suaminya. Tapi apa salahnya sih jika kita perempuan ini bisa berdiri di kaki sendiri? Tapi kan gini loh Kak, sekarang tuh salah satu isu nih yang paling kita dengar tuh adalah susahnya anak muda tuh cari kerja. Itu kan isu nasional, tapi di Bintan sendiri kan banyak tuh Kak. Banyak. Nah itu gimana nih solusi dari Kakak sebagai anggota dewan nih? Waktu itu ayah saya sempat menjadi pansus supaya untuk PT-PT di Bintan ini
mengambil tenaga kerjanya itu sekian persen dari Anak Bintan, Anak Bintan. lokal ya. dari lokal, tapi memang belum tembus juga itu untuk menjadi peraturan. Oh serius? Iya, sudah pernah. Mungkin bisa ditanyakan langsung nanti ya ke Pak Najib. Soalnya ulasan ini kayaknya sering banget ketemu sama Pak Najib ini. Nah tapi kalau dari Kak Hizky sendiri akan melanjutkan nggak tuh perjuangan Bapak tuh untuk yang satu itu untuk menyelesaikan? Insya Allah kalau nanti mungkin saya terpilih untuk menjadi anggota di dalam pansus itu, mudah-mudahan doakan saja. Oke. Nah Kak, selain sebagai anak muda ya, tadi kalau untuk yang pengangguran, angka pengangguran tadi udah dapat tuh solusinya. Tapi kalau untuk nikah muda sebagai seorang wanita, program apa nih yang mungkin akan kakak ciptakan untuk menyelesaikan agar anak-anak muda ini tuh nggak nikah muda gitu? Sebenarnya kalau fokus saya itu kan tadi pertanyaannya karena Gen Z ya. Iya benar. Sebenarnya kalau saya ini lebih fokusnya itu sebenarnya ke kesejahteraan nelayan, karena Oh, gitu. mayoritas di dapil saya itu kan nelayan. Hmm, Tapi karena tadi pertanyaannya Gen Z ya, Iya, benar, maka itu benar. jawaban saya. Tapi sebenarnya yang menjadi prioritas saya adalah kesejahteraan nelayan. Oh, jadi memang untuk fokus sendiri adalah kesejahteraan nelayan sendiri, Iya, itu untuk betul secara umum. sekali. Tapi kalau untuk Gen Z itu salah satunya nikah muda ya Kak, Iya. ya itu yang menjadi perhatian dari Kak Hizky. Wah keren banget nih. Tapi kalau untuk program-program apa nih Kak dalam waktu dekat yang akan dilakukan dalam 1 tahun pertama? Dalam 1 tahun pertama sebenarnya kalau kita itu sebelum menentukan, karena pokir ini terbatas ya 1,2 M, sebelum menentukan kita itu bertanya dulu kepada masyarakat apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Kita juga melihat sekiranya apa saja yang dibutuhkan, setelah itu baru kita susun. Wah. Berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat Sesuai itu. dengan kebutuhan masyarakat. Ih, keren Tapi banget. ya karena mayoritas nelayan otomatis tidak jauh-jauh dari itu ya. Jadi memang menjawab semua kebutuhan tergantung dengan itu ya Kak dapil sendiri. Iya, karena kan kita dari dapil 2, mungkin yang dari dapil-dapil lain kan lain juga kebutuhannya. Jadi memang menyesuaikan dengan dapil. Oke, kita akan masuk dalam sesi netizen bertanya. Deg-degan nggak? Iya ya, soalnya pertanyaan dari netizen ini tidak bisa ditebak. Tapi Kak Hizky kan aktif tuh di media sosial. Pertama kali, wah balik lagi nih. Pertama kali pada saat Kak Hizky announce kalau Kak Hizky bakal jadi anggota dewan, gimana reaksi teman-teman di Instagram atau di media Sebenarnya sosialnya? kalau saya ini nggak pernah announce yang benar-benar kayak orang lain, mungkin di-publish ya. Setiap kegiatan mungkin di-publish di sana. Kalau saya emang karena itu Instagram pribadi sebelumnya, jadi ya di-keep aja untuk diri sendiri. Mungkin ada beberapa kali posting tapi orang nggak ngeh gitu. Karena emang tidak ditampakkan. Baru kemarin pas pelantikan baru benar-benar di-up di Instagram. Terus gimana reaksinya rata-rata? Ya, mengucapkan selamat. Dan yang lain bingung, ini anak tiba-tiba nge-up pelantikan apa ini gitu. Tapi seorang Hizky pernah cari kerja juga ya? Pernah. Udah ini juga, udah dapet juga sebenarnya waktu kemarin itu. Cuman jauh ya, apalagi kita anak perempuan, mungkin orang tua agak berat ngelepasnya. Di wilayah timur sana. Semua permasalahan orang tua tuh kayaknya takut. Nah ini pertanyaan, aduh kertasnya burik banget lagi nih. Ini tadi udah terjawab nih. Gimana sih kok bisa jadi Dewan Muda? Tadi udah terjawab karena memang motivasinya adalah ayahnya dan juga dorongan masyarakat. Nah, terus kenapa jadi terjun ke dunia politik? Wah, udah terjawab juga nih. Nah, kalau ini Gen Z apakah bisa menyampaikan aspirasi anak muda? Aspirasi anak muda tadi juga udah disampaikan bahwa fokus utama untuk hari ini adalah itu ya Kak, mesejahterakan masyarakat khususnya yang bekerjanya sebagai nelayan. Nah, ini perubahan seperti apa yang akan Kak Hizky buat untuk masyarakat di dapil Kakak? Kalau perubahan-perubahan itu karena kita kecil ya. Iya. Apanya nih kecilin? Kita maksimalkan untuk membuat perubahan-perubahan yang ada di sana. Wah, kita maksimalkan. Contohnya seperti fokus kita itu kan kesejahteraan nelayan. Mudah-mudahan dengan adanya kita di sana, mungkin apa yang menjadi keinginan-keinginan dari nelayan-nelayan itu mungkin bisa terfasilitasi dengan baik. Oke. Terus mungkin kita fokus juga kalau di wilayah pulau ini di bagian pendidikan seperti tadi fasilitas-fasilitas anak-anak itu untuk
untuk Mendapatkan bisa pendidikan yang mendapatkan layak ya? pendidikan yang layak. Terus fasilitas-fasilitas mereka seperti tadi sarana dan prasarana untuk itu juga. Nah, ini pertanyaannya paling seru nih Kak sebenarnya. Kalau sama Kak Yoli ini bawaannya ini ya. Soalnya Deg-degan iya, soalnya bawaan Kak Yoli ini kayak mau gigit gitu. Deg-degannya karena Kak Yoli ini orang yang menggebu-gebu gitu ya. Karena aku excited banget tahu hari ini. Sorry, wah Ya jadi ternyata kita satu alma mater juga ya, Iya, SMP 4 kita Tanjung satu Pinang. sekolah ternyata. Iya. Jadi takut ya Kak sama aku? Iya. Jadi gak nyaman, aku jadi merasa bersalah nih. Ya soalnya kalau nelpon juga ya, Kak Yoli itu, Kak ini. Itu antara excited sama apa nih mungkin. Nah, ini yang menarik nih Kak. Sebagai seorang anak muda yang harusnya memang, tapi sebenarnya masih bisa happy-happy juga ya sekarang. Gimana sih cara menyeimbangkan kehidupan? Menyeimbangkan kehidupan pribadi Iya. dengan ya kalau misalnya kita lagi bekerja ya bekerja sesuai dengan tupoksi dewan itu seperti apa. Kalau kita kehidupan pribadi ya kita punya kehidupan pribadi sendiri. Tapi tentunya kita juga sekarang ya mungkin agak membatasi supaya tidak meng-up kehidupan pribadi terlalu jauh mungkin ya. Alasannya apa kalau boleh tahu? Karena kehidupan pribadi itu kan sebenarnya tidak bisa menjadi makanan masyarakat ya, tidak iya. bisa terlalu dipublish juga. Live in private ya. Iya betul, Oke. tapi nggak terlalu private juga. Oh gitu. Nah tapi Kak kalau misalnya ada masyarakat yang ngeluh langsung ke ke nomor kakak kayak gitu, itu diangkat nggak sih sekarang? Mungkin bisa ditanyakan ke masyarakat saya sendiri ya. WhatsApp saya itu iya? terbuka 24 jam. Tapi kalau semua orang, 100 orang dalam sehari langsung WhatsApp ke saya kan mungkin saya tidak ada kemampuan untuk membalasnya ya. Di sana kan kita ada tim-tim kita, apapun itu, kami 24 jam siap untuk melayani masyarakat. Oke, jadi memang siap. Ya, jadi kalau ada keluh kesah atau apapun yang urgent, itu silakan aja disampaikan kepada tim supaya tim yang menyampaikan kepada kami. Tapi kami tidak menutup juga kalau ada masyarakat yang ingin langsung berkomunikasi dengan kami. Karena kami itu pernah loh mengantar orang melahirkan jam 2 malam. Serius? Bener. Cerita dong. Kebetulan waktu itu ibunya sendiri itu tim kami yang ada di sana. Jadi ibunya ini menyampaikan bahwa anaknya mau melahirkan di RSUD. Cuman dokternya lagi cuti. Kok bisa? Iya. Jadi kami menjemput beliau ini bersama anaknya untuk dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Laut. Udah sampai di Rumah Sakit Angkatan Laut, ternyata bayinya tuh nggak mau keluar, nunggu ayahnya yang belum datang. Emang kalau ini ceritanya banyak yang lucu-lucu kayak Oh serius? Iya. Jadi anaknya ini nggak mau keluar. Akhirnya dari Rumah Sakit Angkatan Laut itu sempat dibawa dulu ke rumah kami. Oh gitu? Iya. Lalu diantar ke Kijang. Oh dibalik Iya, karena keluarga sudah sepakat untuk dibawa ke bidan saja. Akhirnya melahirkannya di bidan. Wah. Iya, itu supirnya Pak Najib sendiri itu serius? dari Kijang dijemput ke Diantar Angkatan pindah, Laut terus ke dibalikin rumah. lagi ke Iya, Kijang. itu sempet ke Angkatan Laut lagi tuh karena ditunggu kan baru pembukaan berapa. Akhirnya keluarga sepakat dibawa ke bidan saja, diantar lagi ke Kijang. Wah, berarti selanjutnya Kaiski akan melayani masyarakat seperti ayah memperlakukan Iya, masyarakat alhamdulillah juga ya? sudah juga kita. Emang apa tuh? Dari sebelum pemilu juga, alhamdulillah kalau misalnya ada masyarakat kita yang minta tolong untuk diantar ke rumah sakit, karena kita juga belum ada fasilitas mobil antar jemput ya. Oh iya. Ya doakan saja, mungkin karena pokir kami tidak cukup untuk memfasilitasi itu. Nanti ada mobil antar jemput karena masyarakat kami sendiri kan jauh ya kalau dari Kijang, kalau dirujuknya ke Angkatan Laut, tapi rata-rata memang dari RSUD suka ngerujuk ke Angkatan Laut. Tapi berarti untuk fasilitas kesehatan di Bintan pun saat ini masih kurang ya Kak Hiski? Kalau menurut saya iya. Fasilitas itu sangat jauh dari rasa puas masyarakat. Kemarin itu kan sempat masyarakat yang seharusnya memakai BPJS tapi menebus obat di Kimia Farma. Kok bisa? Ya, bisa. Ya kemarin sempat seperti itu.
Oke, jadi memang itu salah satu permasalahan-permasalahan masyarakat ya Kak Iski? Iya, karena pokoknya permasalahan utama yang ada di masyarakat itu sebenarnya yang paling utama kalau menurut saya itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Karena dua hal ini kan hal yang paling penting ya. Contohnya seperti tadi, orang mau melahirkan, dokternya cuti. Itu kan kita mendengarnya Iya, miris ya, miris. bingung. Iya, bingung kita. Kok orang melahirkan dengan alasan dokternya cuti. Ya, jadi seperti apa tuh ya, bingung jadinya. Nah, tapi akhirnya Iya, karena kan orang melahirkan kan 24 jam kita nggak bisa prediksi. iya bener kapan bayinya Kapan nih lahir. mau lahir? Aneh juga ya Kak Hiski. Nah Kak Hiski sekarang alhamdulillah sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, apakah kedepannya akan tetap stay di dunia ini atau akan move mungkin? Selama masyarakat masih percaya sama saya, ya saya akan ada di dunia ini. Wow, akan Dunia masih ada di ini. dunia Pasti ini. kalau di dunia ini pasti Dunia ya. politik maksudnya, Iya. di bidang politik ya. Kalau masih dipercaya menjadi anggota dewan, ya selama masyarakat percaya sama saya menjadi anggota dewan, selama itu juga saya siap mengemban amanah yang dikasih oleh masyarakat kepada saya. Nah, Kak Hiski mungkin ini bakal banyak nih yang nonton khususnya dari masyarakat yang milih Kak Hiski. Apa nih yang mau Kak Hiski sampaikan ke masyarakat? Alhamdulillah pertama mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungannya. Alhamdulillah kemarin tanggal 2 sudah dilantik. Kalau ada pesan atau ada masukan, saya siap menerima masukan dari masyarakat. Dan jika ada keperluan dari masyarakat, silakan menghubungi saya. Mungkin ada tim-tim kita yang ada di sana, bisa melalui tim. Karena seperti yang kita bilang tadi, jari ini ada 10 dengan 2 tangan. Oleh karena itu kita bukan tidak mau terjun langsung. Kalau ada masyarakat yang bisa berhubungan langsung dengan saya, silakan saja. Tapi saya tidak mungkin bisa melayani 100 masyarakat, ribuan masyarakat sekaligus. Jadi ada menitipkan amanah kepada tim-tim yang ada di sana. Kalau ada masyarakat kita yang membutuhkan sesuatu, silakan menghubungi tim agar tim yang menghubungi kami. Seperti itu. Itu kan tadi untuk masyarakat dan untuk anak muda sendiri, kakak juga sebagai anak muda, apa sih mungkin kasih dong kata-kata motivasi atau mungkin saran-saran yang pengen kakak sampaikan? Untuk anak-anak muda, dari kita menuntut pendidikan itu tuntutlah sebaik-baiknya pendidikan itu. Karena alhamdulillah mungkin orang yang mengenal saya dari saya SD, saya berdiri di sini duduk sih sebenarnya ini ya Kak Yulia. Saya ada di sini sekarang bukan tanpa persiapan. Saya itu dari dulu orang yang suka belajar. Dari SD sampai SMA itu sampai mungkin kuliah, walaupun banyak yang lebih pintar ya ternyata anak-anak Jawa itu luar biasa dan kita menyadarinya. Belajarlah sebaik-baiknya. Kayak dulu kita itu malahan di rumah itu bersaing nih antara kakak beradik siapa yang mendapat juara. Iya, persaingan yang sangat sehat di dalam rumah. Jadi untuk anak-anak yang muda, apalagi sekarang sulit mencari pekerjaan, jadi selama kita mengenyam dunia pendidikan, lakukanlah sebaik-baiknya. Apa ilmu yang bisa diambil, pengalaman apa yang bisa kita dapatkan selama kita bersekolah, itu kita ambil baiknya, kita ambil ilmunya. Jadi ketika kita sudah bekerja, mungkin kita bisa ikut pelatihan-pelatihan. Yang mau kuliah silakan kuliah, karena tidak mungkin kita terjun di dunia pekerjaan itu nol ya. Pasti harus ada pelatihan-pelatihan yang sudah pernah kita ikuti. Karena sekarang itu memang standar pendidikan tuh ada yang bilang tamatan SMA. Sekarang minimal pasti SMA diminta orang kan. Terus ada juga masuk ke pekerjaan A, minimal tamatan SMA, tapi diutamakan yang punya sertifikat ini, yang pernah ikut sertifikasi ini. Jadi menurut saya kalau misalnya ada program-program dari pemerintah ikut pelatihan ini, pelatihan itu, yang gratis itu ikut sertalah. Jadi sebagai anak muda jangan pernah berhenti untuk belajar dan juga terus berusaha dan tentunya tekun ya Kak Hiski. Betul, karena pendidikan itu nomor 1. Pendidikan itu memang mahal. Alhamdulillah kita di sini difasilitasi belajar gratis ya di Indonesia ini. Jadi
Itu tuh sebuah privilege. Pendidikan itu adalah sebuah privilege. Privilege terbesar yang diberikan orang tua saya ke saya adalah pendidikan. Jadi memang dengan pendidikan diharapkan mampu menjadi sebuah kunci ya Kak Iya, untuk benar. mendapat hidup layak. Oke, terima kasih banyak Kak Hizky hari ini udah sharing-sharing, nyempetin waktu dan juga udah ngasih motivasi juga nih untuk Oh anak ya, muda. ada ini nih, Ada satu apa nih? pesan dari orang tua saya Oh, selama boleh ini banget, boleh ke banget. saya. Kalau mau kaya itu jangan jadi dewan. Karena di dewan inilah kita mewujudkan keinginan-keinginan masyarakat supaya masyarakat ini bisa bahagia. Jadi kalau mau kaya jangan jadi dewan ya, tapi kalau kamu mau mengabdi, mendapatkan kebahagiaan yang tidak terhingga, karena kebahagiaan kita membantu orang itu tidak bisa dinilai dari uang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Hizky. Semoga Kak Hizky sukses selalu Amin. dan juga lancar-lancar. Thank you, Kak.